Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian? Alhamdulillah kalau semuanya baik. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu bakal mengabsen dulu siapa yang gak hadir hari ini. Oh, semuanya hadir. Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Yaudah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tolong pimpin doanya ya. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum mulai pelajaran, ada yang tahu minggu kemarin Ibu ngebahas tentang apa? Teks anekdot. Teks anekdot itu apa? Nggak ada yang tahu. Teks anekdot itu merupakan teks yang berisikan cerita-cerita lucu yang mengkritik serta menarik. Oke, kalau misalnya semua udah paham apa itu teks anekdot, selanjutnya kita lanjut aja ke materi hari ini, yaitu teks hikayat. Apa itu teks hikayat? Teks hikayat merupakan teks yang memuat unsur yang membangkitkan semangat atau bahkan sebagai penghibur lara. Biasanya menggunakan bahasa Melayu yang berisi tentang sebuah cerita, kisah, dan dongeng. Teks hikayat juga menceritakan kisah mengenai kehebatan atau kepahlawanan seseorang yang lengkap dengan kesaktian, mukjizat, serta keanehan dari tokoh utama tersebut. Selain teks hikayat, ada pula karakteristik cerita hikayat. Yang pertama, terdapat kemustahilan di dalam cerita. Kenapa mustahil? Ada yang tahu? Oh, nggak ada yang tahu. Kenapa bisa disebut mustahil? Karena ada hal yang tidak logis atau tidak bisa dipikirkan oleh nalar kita sendiri. Contohnya, ketika manusia berantem dengan burung Garuda sampai terbang, itu kan tidak termasuk ke nalar kita gitu. Tidak mungkin manusia bisa terbang dan berantem dengan burung Garuda. Yang kedua, kesaktian tokoh-tokohnya. Kenapa bisa disebut kesaktian? Karena seringkali dapat kita temukan para tokohnya itu sakti banget, kayak tiba-tiba bisa berubah jadi ular atau jadi batu. Kan itu tidak mungkin juga ya, hanya ada di dalam tokoh-tokoh yang mampu memerankan tokoh itu gitu. Jadi nggak mungkin kita sebagai manusia bisa berubah begitu saja gitu. Yang ketiga, ada anonim. Anonim itu merupakan jadi cerita hikayat ini tidak tahu siapa pengarangnya, siapa penulisnya. Jadi ceritanya itu ya udah aja gitu kita nulis. Jadi teks hikayat itu disampaikannya secara lisan. Bahkan masyarakat zaman dahulu mempercayai bahwa teks hikayat ini merupakan teks yang nyata adanya gitu. Padahal teks ini tuh belum tentu ada gitu. Terus yang keempat, istana sentris. Kenapa disebut istana sentris? Karena biasanya teks hikayat ini bertemakan tentang kerajaan atau cerita-cerita zaman dahulu yang kurang masuk di akal, sama seperti tadi, karena mustahil gitu. Yang kelima, menggunakan alur berbingkai atau cerita berbingkai. Jadi alurnya itu sudah dikonsep mau bagaimana cerita ini. Nggak tahu alurnya maju atau mundur, yang penting ceritanya kayak gini gitu. Setelah karakteristik, ada pula nilai-nilai kehidupan di dalam teks cerita hikayat. Yang pertama, ada nilai religius. Nilai religius ini menjelaskan tentang kita bagaimana berserah diri kepada Allah. Contohnya seperti itu. Ketika kita mau berdoa, itu termasuk ke dalam nilai religius. Yang kedua, ada nilai moral. Nilai moral ini juga sama seperti nilai religius, yang menjelaskan tentang nilai-nilai agama. Pokoknya nilai moral ini tuh kayak gimana moral yang ada di dalam diri kita. Yang ketiga, nilai budaya. Nilai ini menjelaskan tentang kebudayaan. Contohnya seperti teks hikayat tadi, bertemakan kerajaan. Jadi kerajaan ini pasti nanti ada keturunan dari raja apa seperti itu. Itu merupakan teks hikayat yang bernilai kebudayaan. Kemudian ada nilai sosial. Nilai sosial ini menjelaskan bagaimana kita peduli terhadap orang lain. Ketika kita mau membantu orang yang kesusahan, itu termasuk ke dalam nilai sosial. Yang kelima, ada nilai edukasi. Nilai edukasi ini merupakan kita ketika kecil tuh diajarkan nilai edukasi. Kita harus belajar ilmu-ilmu agama supaya kita mengetahui nilai-nilai kehidupan itu seperti apa. Selanjutnya
ada unsur-unsur teks cerita hikayat. Yang pertama, tema. Tema itu adalah gagasan yang mendasari sebuah cerita. Ketika kita membuat teks hikayat, kita harus tahu temanya seperti apa. Kemudian latar, dan kita harus menentukan latar yang akan kita buat untuk teks cerita hikayat ini di mana dan waktunya kapan. Kemudian alurnya tuh kayak tadi, terkonsep, kita tuh mau gimana alurnya gitu. Kemudian ada amanat. Di dalam teks cerita hikayat itu apa yang akan disampaikan oleh kita ketika kita membuat teks hikayat. Kemudian ada tokoh. Tokoh-tokoh itu orang-orang yang berperan di dalam teks hikayat tersebut. Ketika kita mau membuat teks hikayat, kita harus menentukan siapa aja tokoh yang ada di dalam teks hikayat tersebut. Kemudian ada watak dan penokohan. Selain tokoh, kita harus tahu bagaimana watak orang-orang di dalam teks cerita hikayat yang akan dibuatnya itu. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang ini teknik yang dipilih untuk mengemukakan gagasan ceritanya. Kemudian ada gaya bahasa. Gaya bahasa itu kemampuan si penulis dalam menyajikan cerita yang menggunakan bahasa dan unsur-unsur keindahan lainnya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan mengenai teks cerita hikayat? Oh, mungkin semuanya sudah paham ya. Ya udah, kalau begitu Ibu akan memberikan tugas kelompok ke kalian. Kelompoknya sama seperti kelompok yang kemarin ya. Di sini kalian harus membuat atau mencari aja teks hikayat yang kalian temui. Kemudian kalian analisis unsur-unsur, karakteristik, serta nilai-nilai yang terdapat di dalam teks hikayat tersebut. Kemudian setelah itu kalian presentasikan di depan kelas bersama kelompok kalian. Sudah beres ya tugas yang Ibu berikan? Baik, kalau begitu maju ya satu-satu per kelompok. Dimulai dari kelompok 1. Coba presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Bagus ya, hasil presentasi dari kelompok 1 ini sudah menunjukkan nilai-nilai, karakteristik, serta unsur-unsur yang ada di dalam teks cerita hikayat. Kemudian dilanjutkan oleh kelompok 2, silahkan. Baik, terima kasih. Yang kelompok 2 juga bagus, cuman kurang di dalam nilai-nilai kehidupannya karena masih ada yang kurang. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh kelompok 3. Oke, bagus. Oke, baik. Presentasi kelompok sudah selesai. Ibu akan memberikan kesimpulan tentang materi kita hari ini yang merupakan teks cerita hikayat. Teks cerita hikayat itu merupakan teks yang dapat membangkitkan semangat atau sebagai penghibur lara. Jadi ketika kita mau menumbuhkan semangat, lebih baik kita membaca teks hikayat saja karena itu tuh yang tidak ada di dunia nyata seperti itu. Dan di dalam teks hikayat juga terdapat unsur-unsur, karakteristik, serta nilai-nilai kehidupannya. Ya sudah, mungkin pertemuan kita hari ini Ibu rasa cukup. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau pulang, hati-hati di jalan, jangan lupa kerjain tugas-tugas yang Ibu berikan. Oh iya, Ibu mau sekedar mengingatkan, nanti kan setelah kalian lulus dari sekolah ini, pasti kalian akan melanjutkan kuliah dong. Ibu mau merekomendasikan, kalau misalnya kalian mau kuliah, lebih baik kuliah di Universitas Majalengka aja, karena sudah terakreditasi B, lulusan-lulusannya juga sudah berkualitas, dan banyak juga kok jurusan-jurusan yang kalian mau, dan itu juga semuanya bagus-bagus. Jadi kalian jangan lupa untuk daftar ke Universitas Majalengka, terutama Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut, nanti Ibu kasih nomor telepon atau Instagramnya biar kalian bisa lihat-lihat terlebih dahulu mau ke jurusan mana, mau ngambil fakultas apa, kayak gitu. Nanti Ibu cantumin di sini ya.